belum tercapai, khususnya terkendala pada waktu tahun pelajaran 2021-2022 itu terkendala dengan waktu pembelajaran. Dikarenakan memang tidak bisa kita pungkiri oleh semuanya bahwa pada tahun berikut, pada tahun 2021-2022 di Madrasah Ibtidaiyah, waktu pembelajaran yang biasanya mulai dari jam 7 sampai jam 12.30 itu belum terlaksana dikarenakan memang pandemi. Secara otomatis bahwa materi pembelajaran yang disampaikan kepada siswa juga belum terpenuhi semuanya dan belum juga tersampaikan semuanya. Akibat dari itu, maka materi yang memang seharusnya bisa diberikan kepada siswa dan kualitas siswanya juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pendidik di MILUISE. Maka dari itu, untuk kedepannya, walaupun memang belum ada surat edaran dari Kementerian Agama untuk bisa melaksanakan sepenuhnya full 100%, kami dari atas nama MILUISE meminta kepada yayasan untuk dapat bisa memberikan keleluasaan khususnya waktu pembelajaran. Kemudian selain daripada itu, laporan dari peserta didik yang ada di MILUISE tahun 2021-2022 semuanya ada 178 siswa yang terdiri dari 68 siswa laki-laki dan 70 siswa perempuan. Alhamdulillah, dengan angka tersebut, jumlah siswa dari 138 tersebut yang keluar dari MI sebanyak 25 siswa. Dan untuk tahun pelajaran menyongsong tahun pelajaran 2022-2023, kami atas nama MILUISE istilahnya untuk lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas di luar dari MI, di luar dari Kampung LUISE dan juga Kampung Panyalaan, kami mengadakan sosialisasi ke RA Panegan, RA Perselian, serta TK Sukadana. Dan alhamdulillah, target yang dikeluarkan 25 orang kelas 6 diprediksi dari RA ada 16 orang, dari PAUD ada 8 orang, dan dari Parasalian 2 orang, serta jumlah peserta didik pindahan dari sekolah lain ada 3 orang. Itu yang baru prediksi masuk ke MI ada 28 orang untuk tahun 2022-2023. Itu prediksi yang insya Allah akan ditindaklanjuti nanti pada hari Senin tanggal 4 Juli di sekolah akan mengadakan pendaftaran ulang yang formulir pendaftarannya sudah semuanya disebarkan ke 5 TK dan RK. Dan juga yang perlu kami sampaikan kepada yayasan, jumlah uang bos yang diterima pada semester 2 kemarin sebanyak 59.400.000. Itu berdasarkan jumlah siswa yang di-cut off oleh Kementerian Agama tanggal 30 Juni tahun 2021. Dan sekarang di portal BOS Madrasah Ibtidaiyah
di semester pertama tahun pelajaran 2022-2023 akan menerima sebesar 28 juta, tidak lagi 59.400.000, dikarenakan anggaran dari pusatnya tidak teranggarkan, dan itu kemarin infonya jangan terlalu berharap yang sisa 35% untuk cair di periode Juli Desember, dan di portal BOS muncul angka 28.280.000. Jadi 65% dari semester kemarin. Kalau yang kemarin 59.400.000, yang sekarang Juli Desember yang akan cair itu 28.280.000. Itu yang muncul di portal BOS yang mulai dari hari tadi sudah bisa mengupload surat pertanggungjawaban mutlak. Itu perkara keuangan BOS yang semester kemarin dan yang akan diterima oleh madrasah periode Juli Desember 2022. Wassalatu wassalamu rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rafa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat wa la bi'ata man ghabir sadaqal ladzi wa la nura li arhamna bil Qur'an. Puji syukur mari kita serahkan kepada Allah Rabb-ul yang Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka silaturahmi yang dikaitkan dengan pembinaan pendidik dan tenaga pendidikan di lingkungan Yayasan Bina Muslimin. Sholawat dan salam semoga selamanya terlimpah curah kepada baginda tercinta Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'atnya, dan semua kita termasuk ke dalam amin. Ketua Yayasan yang kami hormati, Kepala Madrasah Ibtidaiyah juga yang saya hormati, Bapak Ibu Guru dari MI dari MTS yang saya hormati, Wabil khusus Panata Calagara anu Bosibu Informat. Perlu diketahui bahwa di madrasah itu kita punya slogan madrasah hebat, bermartabat, mandiri dan berprestasi. Gimana caranya agar kami di MTS Luseng bisa menjadi hebat, bisa menjadi bermartabat, bisa menjadi mandiri, juga bisa berprestasi. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin gimana caranya agar hal itu bisa terlaksana. Kami telah berusaha, namun apa daya tangan tak sampai. Kami belum bisa merasa hebat, MTS Luseng belum bisa merasa bermartabat. Kemandirian insya Allah akan kami tanamkan, yang akhirnya menjadi madrasah yang berprestasi, dalam artian madrasah yang betul-betul berkualitas. Perlu diketahui bahwa proses pembelajaran sekarang itu akan kembali ke kurikulum merdeka, dalam artian merdeka belajar, yang segala sesuatu pun insya Allah meskipun pengembangan dari KTSP tetap kita mengacu pada inti proses pembelajaran,
gimana caranya agar kita dan peserta didik menjadi manusia yang ahsanul khuluq, gimana caranya agar kita dan peserta didik kita menjadi manusia yang khairun nas, dan gimana caranya agar kita dan peserta didik menjadi manusia yang anfa'un nas. Yang insya Allah sebelum proses pembelajaran dimulai tanggal 18 Juli pun Bapak Ibu Guru nanti akan ada pendampingan hal yang berhubungan dengan administrasi belajar dalam artian KTSP. Meskipun nanti mengalami berbagai perubahan substansinya yang di dalamnya sama, ya salah satunya seperti apa yang saya WA-kan, nanti silabus diganti dengan ATP, KI pun diganti dengan CP, capaian belajar dan sebagainya. Kemudian kami laporkan juga kepada Al-Mukarram Bapak Ketua Yayasan, jumlah peserta didik tahun pelajaran 2021-2022 kelas 7 65 orang, kelas 8 64 orang, kelas 9 58 orang, jumlah 186 orang. Kemudian perlu diketahui bahwa peserta didik tahun pelajaran 2022-2023 kelas 7 yang baru terekap 46 orang, terdiri dari MI Lewis 3 orang laki-laki, 3 orang perempuan, baru 6 orang. Sedangkan menurut berita jumlahnya 24 orang. Jadi kalau dari rumah kita pergi ke rumah orang lain, mungkin kami dari MTS bertanya, Pak Ahmad. Mudah-mudahan nanti menyusul yang lainnya. Dari SDN Citata 12 orang laki-laki, 14 orang perempuan, jumlah 26 orang. Biasanya dari SDN Citata itu 99% Pemda Sulsel. Dari SDN Cipunten perempuan 3 orang, Cipunten 1, Cipunten 2, laki-laki 2 orang, perempuan 1 orang, 3 orang. Lingkasirna 1, laki-laki 1 orang, perempuan 2 orang, 3 orang. Lingkasirna 2, 2 orang laki-laki, 3 orang perempuan, jumlah 5 orang. Jumlah sementara 46 orang. Jadi target kami kemarin output 58 orang, jadi masih minus. Semoga kita mencapai target lebih dari 60 orang. Dan berita insya Allah di pesantren Ramadan banyak yang mutasi dari luar. Untuk itu kami mohon kepada tim PPDB dari MTSMSE, jadi kita terus untuk jemput bola. Jumlah guru hari ini 22 orang, yang insya Allah pada tahun ajaran baru ada yang mengundurkan diri, dan insya Allah sekarang ikut. Kami ucapkan terima kasih atas dedikasinya Ibu Farinda yang mengundurkan dirinya dengan logika itu bisa dipahami bahwa dia pun di SMA Negeri 1 Singaparna, kemudian juga dalam kondisi punya cita-cita yang mudah-mudahan keberkahan untuknya. Kemudian ada penggantinya, insya Allah orang Lumsei, Ibu Awis alumni. Itu juga dia di Al-Abror kan, mungkin dia pikir-pikir lebih dekat di Lumsei daripada Al-Abror.
tapi tetap sing saya Al-Abror. Kemudian ada satu guru olahraga mungkin nanti diganti dengan berbagai pertimbangan. Insya Allah penggantinya kita dapat dari SMP Satap 1 Cikalongtang ya. Dia ngajar hanya 2 kelas, berarti hanya 4 jam. Insya Allah nanti akan full di kita dan kapanpun dia dipanggil insya Allah akan datang. Kemudian hal lain perlu kami ajukan ke pihak yayasan, terutama dalam rombel yang ada 2 kelas yang masih jauh dari kesempurnaan. Apalagi mungkin kita sebentar lagi akan akreditasi ya. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami sering membangga-banggakan Pak Amma bin Nikmati Rabbika Hadis atas kebaikan ketua yayasan kita. Biasanya kan perlu diketahui bahwa biasanya yayasan yang ikut ke sekolah, tapi kan kalau kita sekolah yang ikut ke yayasan, tidak belum terdengar satupun di Kabupaten Tasikmalaya yang yayasan membawa sekolah ke Pangandaran. Mudah-mudahan menjadi keberkahan. Juga dia selalu diberi kesehatan, cita-citanya kun himmataka fi suraya dapat berjalan. Wala hadi dan marfu'ah nasalul ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Mohon maaf warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SWC yang sudah menyampaikan laporan tentang kegiatan belajar mengajar di SWC. Selanjutnya sebelum kepada acara pembinaan, mungkin Bapak-Bapak dan Ibu sudah mulai ngantuk. Dan untuk menyegarkan serta merefreshkan sebelum nanti ketua yayasan yang memberikan materi, baiklah untuk pembimbing dulu ataupun kegiatan yang akan dipandu oleh Bapak Andika Cakrawinaya. Sebut kanan, ya. Silakan Pak. Siapa dia? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, senang ketemu. Iya. Dari Mekah membeli kurma, enak rasanya dicicipi tetangga. Yayasan Pendidikan Muslimin dambaan kita semua, mari kita dukung bersama-sama. Baik Bapak Ibu, madrasah ini tadi kata Pak Kepala sesuai dengan moto dan simbolnya, ya. Kita bangga Bapak Ibu mengabdikan diri di madrasah. Tentunya semua berpikir kita, frekuensi berpikir kita harus samakan dulu, punya cita-cita yang sama agar Bapak Ibu mengajar di MI dan di MTS itu betul-betul supaya baik itu menghasilkan peserta didiknya adalah yang berkualitas. Mungkin tidak si pungguk ini merindukan bulan, jadi burung ingin terbang ke bulan. Hal yang tidak mustahil, manjaga wajahnya. Kita lamun kayen tantum. Jadi Bapak Ibu hadir sehari-hari ke madrasah, baik ke MI, ke MTS, tidak hanya semata-mata rutinitas, cuma ngabsen,
cuma kemudian hanya begitu saja dan sebagainya. Tetapi frame berpikir kita semua harus punya cita-cita yang sama agar bagaimana satu dan yang lainnya punya pemikiran bagaimana memajukan madrasah ini. Siap semua? Siap. Tepuk tangan dong. Jadi cita-cita ini ibarat sebuah mimpi dan harus tercapai. Harus semua terlaksana terhadap mimpi itu. Hal yang tidak mustahil nanti baik dari lulusan MI, lulusan MTS, peserta didiknya, dia nyaman, sekolahnya, kepercayaan orang tua. Kenapa orang tua mampu dan siap menyekolahkan di MI dan di MTS? Karena salah satunya adalah percaya. Melihat kualitas pembelajaran di MI maupun di MTS. Jadi ini harus ditanamkan di dalam diri kita. Saya teringat dulu Pak Akun ketika mengaji di madrasah atau dari guru-guru kita, ibu bapak semua kalau pernah mengaji kitab ta'lim ada 6 prasyarat. Jika sekiranya semua komponen untuk memajukan lembaga pendidikan itu punya semangat, punya cita-cita ataupun punya pandangan yang sama terhadap 6 hal. Alalan tanalul ilma illa bisittati. Di dalam kitab Ta'lim Muta'alim, Imam Syekh Ajur Muji menyampaikan tidak akan didapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Pertama adalah dzakah, harus kecerdasan, cerdas emosionalnya, cerdas intelijensinya, cerdas spiritual questionsnya. Artinya untuk menghasilkan peserta didik yang cerdas, maka ibu bapak juga harus diasah ilmu-ilmu kita juga dengan kecerdasan. Jadi Pak Albi ulang rasa cukup, ulang tidak semoga ijazah. Saya alumni SPDI di Cipasung, belajar cara mengajar sebaik kita harus terus-menerus diasah ilmu-ilmu kita disesuaikan dengan kondisi situasi zaman sekarang. Mengadopsi dari manapun, Pak Pendi, ya Pak Rahmat, kalau DMI, kalau teman-temannya ada yang ikut kursus misalkan di Kumon, di Ganesha, ada yang menjadi tutor, kita belajar teman-teman. Apa sih mereka tentang apa belajarnya, mengajarnya seperti apa? Kita harus menimba ilmu dari mereka. Sama ibu bapak yang di MTS, Pak Dedi mengadopsi. Ada istilah ATM, sanis ATM atas tulisannya amati, tiru, dan modifikasi. Saya percaya Pak Dedi, Pak Latif, dengan keberagaman beliau mengajar di SMP, hal-hal yang sekiranya sudah baik ketika di SMP oleh Ibu Haji Evi dan semuanya bisa diterapkan diadopsi di MTS. Ya, Bu Parinda apalagi di level SMA negeri. Jadi jangan kita terkungkung tadi kata Pak Kepala. Daulat serius, cukup lumayan baik. Kita ingin belajar menimba kepada teman-teman yang lain. Saya punya cita-cita kalau sekiranya punya cukup anggaran, juga bikin suatu waktu Pak Kepala, guru-guru kita memang diadakan workshop atau belajar ke sekolah-sekolah yang lain. Studi komparasi. Agar tadi jangan kita merasa cukup. Ganti bahwa lagi orang makin cara ngajar kira-kira begitu. Jadi syarat pertamanya supaya menghasilkan anak didik juga yang berkualitas tadi, punya kecerdasan, dzakah. Yang kedua adalah syaratnya tidak akan ilmu dicapai. Yang kedua adalah wahirsin, harus sungguh-sungguh. Tadi mencoba baca kada demes bahasa. Ulah sahayuna. Memang kami rasakan ibu bapak belum sebanding, belum sepadan apa yang ibu bapak terima hak ibu bapak dari baik itu yayasan maupun dari sekolah. Kita akui karena keterbatasan.
ya. Tetapi niatkan, ya, ada pepatah juga di dalam ayat Al-Quran, kalau kita yang betul-betul bekerja, i'malu fasayarallahu a'malakum, bekerjalah kita, ya, dengan kesungguhan, niscaya insya Allah Allah akan membalas pekerjaan kita dari manapun. Allah akan memperlihatkan. Itu prinsipnya. Wahirsin. Jadi semuanya tanpa kecuali. Parudi, ulah sahayuna, asal datang jam 8. Kadek. Punten nyontohkeun ka Parudi. Ieu mah kawasannya. Bu Elisa ya, Bu Elisa. Hayo we ka Pak teh protes, hoyong anu, heboh 11 Bu Elisa itu hadir. Ya. Punten 11 bageun. Bu Elisa itu hadir. Jadi kita tunjukkan dulu terhadap kinerja kita. I'malu fasayarallahu a'malakum. Ini penting, kenapa? Ya. Itu yang saya rasakan pengalaman hidup yang saya alami itu. Keunah di mana we Allahumma maparin rezeki anu laku ka urang. Teu ukur dari itu rezeki mah lain ku matematik. Saya terharu diajari oleh orang tua saya, kamu hidup dimanapun jangan hanya melihat sisi materi, tapi keikhlasan. Urusan materi nanti nomor kesekian. Ternyata Pak Haji itu ditanamkan pesan bapak saya seperti itu. Kenapa? Secara syariat Bapak Ibu tahulah, hanya seperti itu. Semua udah pada tahu. Orang tua hanya seperti bapak, ibu semua hanya guru biasa, mampu menyekolahkan anak-anaknya. Sama seperti ibu bapak, ke jenjang perguruan tinggi sampai dikatakan ya untuk ukuran di lembut. Pada berhasil, pada sukses, kuncinya itu yang ditanamkan oleh orang tua saya. Keikhlasan, keikhlasan, dan keikhlasan. Nah ini mohon juga menjadi tren berpikir kita. Sayang terhadap lembaga kita. Jadi kita jangan betul-betul sayuna, ya, si kuring percaya dengan berbeda, ya, supaya kita samakan itu berpikir kita. Wahirsin harus sungguh-sungguh. Yang ketiga, wasdibari, penuh dengan kesabaran. Kurang kadang pabulir zamanannya, pergi keperyogian keluarga, budak palangor, ceparudi TSC diurus dan sebagainya. Sedikit banyak kadang-kadang emosi, terus ngaku kebutuhan sehari-hari, kadang-kadang jadi ngarasulah lah. Banyak orang yang tidak kuat mentalnya, akhirnya mundurkan diri, gaji tidak seberapa di sebagian, jadi hilang dalam dirinya rasa kesabaran. Wasdibari, sabar dan sabar. Kemudian yang keempat, waktu zaman, ada proses lamanya waktu. Tidak bisa sesuatu pendidikan dihasilkan yang instan. Di MI, di kelas hiji, juga kelas genep. Berarti perlu ada proses. Terus dileungkeun tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tahun, dan seterusnya, dan seterusnya. Sama di MTS pun demikian. Kemudian yang kelima, wa irsyadil asatin, adanya guru yang membimbing. Jadi maksud saya adalah mohon kepada Bapak Ibu guru, anak-anak didik kita juga diarahkan. Contoh evaluasi ini, mohon maaf. Misalkan lulusan MI mau melanjutkan ke MTS atau kemanapun, ke SMP dan sebagainya, oleh guru-gurunya diarahkan dari jauh-jauh hari. Harus seperti itu, harus seperti ini. Dari MTS ada yang melanjutkan ke SMA, ke aliyah, ke SMK. Orang tua anak kermancul cuek. Oke, misalkan, maaf,
Ini kebetulan saya juga dipercaya menjabat ketua komite di SMA Negeri 1 Singaparna. Bu Haji Evi paham masuk ke SMA Negeri Singaparna dengan sistem yang baru itu, ada afirmasi, ada sistem prestasi, ada zonasi, betapa sulitnya. Tahap ke-1 kemarin 50%-nya didominasi oleh SMP 1. Padahal ada strategi bagaimana dari MTS agar masuk ke SMA Negeri 1 Singaparna. Mudah sebenarnya, tapi nggak ada yang saya cerita. Gimana Pak caranya? Anak-anak itu suruh masuk jalur tahfidz. Daripada Pak mengeluarkan surat keterangan rekomendasi bahwa anak ini lulusan tahfidz dari MTS. Terus ada KTM, orang tua tidak mampu. Ini contoh, jangan evaluasi ke depan. Ya, tidak usah terjadi. Dari kelas 9 itu, dari bulan Agustus oleh wali kelasnya, bodoh alelo, panggil orang tuanya, kamu mau lanjutin kemana? Udah ditaruh semua. Jangan ada kesan di masyarakat, lulusan di MTS, hese, masuk ke SMA Singaparna oke. Digeneralisasi akhirnya, dianggap seolah kualitas MTS kurang. Padahal ada sebuah strategi yang mestinya itu ditanamkan tapi tidak dipakai. Kaitan salah satu contoh bahan evaluasi. Ada juga contoh kedua, kalau sistem zonasi, cara nguploadnya jangan dari kampungnya, titik koordinatnya ambil dari desa. Contoh, desa Sukaheran, jangan di Leuwiseen. Dan di desa Sukaheran ke Leuwiseen ada 600 meter. Itu sebuah strategi, ya. Tidak baik sebagainya. Jadi wa irsyadil asatid, kembali ke yang tadi. Jadi adanya guru yang membimbing, jadi anak-anak itu diarahkan. Ibu bapak, mohon maaf, yang di MI maupun yang di MTS, saya percaya ini kalau belum mengingatkan. Tiap wali kelas itu buat grup WA dengan orang tua siswanya. Udah berjalan belum? Belum pernah? Halo. Belum. Gini Pak, ini sebuah contoh kenyataan Pak. Halo, saya di SMA Singaparna keras kepala, tanya Bu, siapa itu Bu Paikan. Salah satu mengukur anak supaya betul-betul kepantau oleh orang tuanya, wali kelas mewajibkan semua ibu bapaknya, biasanya ibunya ya, termasuk Bu Haji pasti di SMP, buat grup WA dari waktu sekarang untuk gaduh bapaknya ibu. Ulah curjan begitu saja. Jadi wayang naik ya, instruksi ini sifatnya. Pak Pendi, saya yakin MIG dari sekarang orang tua handphone di MTS apalagi agar apa? Terkomunikasikan putra putri ibu bapak, si Anu, si Pulan dan sebagainya. Kadang diurang meskipun si orang tua tadi cuek ya acuh, kemudian mesti dititipkan ke sekolah. Yuk kita saling dari sekarang berubah, ya. Jadi mungkin besok lusa yang kelas 7 di MTS maupun yang kelas 1 di MI mulai agar ada rasa tanggung jawab, ya. Jadi buat grup WA antara orang tua wali murid dengan wali kelas, minimal wali kelas terpantau terus. Jadi tidak bisa anak kemudian begitu saja. Punten-punten, Bu, target misalkan mau DMI, saya mohon diklarifikasi, Pak Rahmat disampaikan aja di forum ini. Tadi kata Pak Rahmat karena faktor pandemi atau apa, namanya juga pembicaraan orang, di sini dikira gosip atau apa, apakah benar anak kelas 4, kelas 5 di MI masa belum bisa perkalian, belum bisa penjumlahan. Nah ini mungkin faktor kemarin baru datang ngahetan kedua, ke faktor kamari daring, apakah memang hanya segelintir saja, 1-2 atau Bang Ortera. Nah ini sebuah refleksi, tidak perlu untuk kita kemudian saling menyalahkan. Mari kita sama-sama tujuan kita agar lebih baik. Kemudian yang terakhir,
wabul rutin. Memang ini yang penting. Perlu biaya. Memang untuk maju berbeda. Kita bukannya tidak seperti lembaga pendidikan lain. Karena teringat amanah orang tua kita, para pendiri dulu di yayasan, tujuan kita mendirikan ilmu orang tua kita di MTS di MI itu dalam rangka menolong masyarakat. Di pendidikan lain masuknya saja udah berjuta-juta. Karena memang poin kedua Pak nih, saya nyambungnya terhadap ini. Nah, Bapak Ibu lihat ini, untuk menggapai cita-cita, kuncinya memerlukan biaya, memerlukan fasilitas. Ibarat kita ke Pangandaran, Burina tuh, muhiji mabisna odong-odong tuh kiri. Angka 2 mah nubis kurang ayeuna Budiman. Bos, fasilitasnya dalam arti cair. Memang kata kuncinya ini kita juga dalam harus sepadan, termasuk mungkin hak ibu bapak. Mari kita pikirkan. Saya di satu sisi tidak tega. Misalkan Pak Kepala di MTS atau di MI, betul meskipun bos apalagi tadi yang dipaparkan Pak Rahmat kan terbatas, kurang. Di lembaga-lembaga pendidikan lain sebenarnya memang kalau swasta itu tanpa ada seperti ketat di negeri, artinya kewenangan mutlak silahkan diserahkan sepenuhnya kepada lembaga yayasan. Tetapi kita ngukur diri tadi Pak, bimada teuing lamun asup Pak MTS 2 juta, asup Pak MI 1 juta, kemudian muridnya tinggal 5. Tetapi itu perlu di satu sisi karena meningkatkan kualitas. Tetapi kenapa ke sekolah-sekolah lain orang tuanya mendekat? Karena tadi sebanding mungkin dia berani karena melihat sisi kualitas dan juga fasilitas yang diberikan di lembaga pendidikan tersebut. Nah ini menjadi renungan PR kita bersama. Ya terkait dengan bulgot ini perlu biaya. Ibu bapak sampaikan nanti di tahun ajaran baru yang kelas 7 maupun kelas 1 Pak Rahmat, ditransformasikan apa yang saya sampaikan ini. Kalau saya tidak hadir di dalam pembinaan, memang tidak akan tadi disampai didapatkan ilmu dengan manfaat. Salah satunya adalah dengan perlunya ada biaya. Lanjut, ibu bapak, mari kita melihat kepada lambang ini. Lambang apa itu, Bu Lina? Lambang. Maknanya apa? Bapak itu beragam, beraneka ragam latar belakang. Bu Irna guru matematik, Bu Yuli guru PIPA, Bu Lasri, Iki, Bu Puspita, bahasa Inggris dan seterusnya. Di MI pun sama. Pelangi itu indah karena berwarna-warni. Tidak akan pelangi kelihatan indah kalau hanya satu warna. Artinya satu sama lain saling menguatkan. Bos, jangan sampai merasa yang ini kuat, yang ini lemah. Tetapi mari kita sama-sama saling satu. Dengan keberagaman akan tercipta keindahan. Pak Pendi, Pak Haldi, semua laksana sebuah pelangi untuk keberagaman memang sangat diperlukan. Baik keberagaman karakter, baik keberagaman dari segi latar belakang, sudut pandang, kemudian ibu bapak mengajar apa dan lain sebagainya. Dari hal itu justru akan tercipta keberagaman itu memang sangat diperlukan, akan terasa kelihatan indah. Oleh karena itu satu sama lain yang ibu bapak mengajarkan IPA, mengajarkan Al-Quran, hadis dan lain sebagainya, fokus di bidangnya agar tadi satu yang lainnya sama-sama saling menguatkan. Lanjut. Kemudian yang berikutnya, kebersamaan itu indah saat dijalani dan indah saat kenangannya untuk diingat. Artinya apa?
Jadi kita harus semua tadi di awal saya sampaikan harus betul-betul satu frekuensi. Frame berpikir kita harus sama, harus kebersamaan yang ulah patojaniyah ieu ka kaler ieu hayangna ka kieu. Pak kepala instruksi ka dieu, nu ieu ka dieu dan sebagainya. Memang ada saja Pak hal yang lumrah. Kadang orang berbeda pemikiran, berbeda pandangan dan sebagainya. Tetapi kalau sudah satu kesatuan, itu adalah bagaimanapun harus dijalaninya dengan kebersamaan itu. Penting itu dilakukan agar betul-betul terjalin, tercipta rasa kekompakan. Lanjut. Every day is the friendship day for us. Jadi sama ini juga Bu Puspita guru bahasa Inggris. Terjemahkan Dino. Hah? Every day is the friendship day for us. Tepuk tangan dong. Jadi kita satu sama lain, ya, jangan sampai maki-makian, ya, kuncinya sama, kekompakan, ya. Tenang, kalau dik acung-acungan kayak tanya jawab mah. Sabar. Arahan dulu. Lanjut Pak. Malam ini. Nah ini satu sama lain saling menguatkan. Lamun ayah saling itu ya naon, anu benti KMI, anu benti KMTS, ulah malah ku ibu bapak. Kemudian ya, tapi harus satu sama lain dikuatkan. Ya. Ya anu sebagainya diameng di luar, bawa kepada forumnya. Ada ketidakpuasan, ada sedikit yang perlu dipertanyakan dan sebagainya oleh ibu bapak, tanyakan. Tidak kepada kepala sekolah, ada wakil kepala madrasah. Tidak kepada wakil kepala madrasah, sungkan, ada pak kepala sekolah. Kepada pak kepala sekolah sungkan, datang kepada saya, silahkan saya terbuka. Agar tadi satu sama lain saling supaya menguatkan, ya, untuk menciptakan tadi harmoni kebersamaan. Itu barangkali materinya. Pak Ade masih ada? Cukup? Ya. Mudah-mudahan materi ini meskipun sederhana, ya, meskipun singkat, tetapi perlu penuh makna bagi kita semua. Agar bagaimana ke depan, kalau urusan masalah teknis, saya selalu mempercayakan bagaimana penerapan kurikulum sekarang, ya, yang tadi disampaikan Pak Rahmat tentang 8 asnaf, istilah saya 8 asnaf, 8 prinsip, ya, 8 standar, ya, tentang pembelajaran. Ada ini saya percayakan semua kepada para kepala dan guru-guru di internal, silahkan. Saya hanya kisi-kisi secara makro saja, ya. Kemudian hal lain juga terkait detail teknis bagaimana tata kelola. Kami terus terang saja dari semenjak saya mengabdikan diri memimpin di YPMI ini selalu memberi keleluasaan kepada satuan lembaga pendidikannya. Mungkin kalau di yayasan-yayasan lain ada segala macamnya, itu istilahnya itu apa ya Pak Kepala, semua diatur A sampai Z Bu ketua yayasan, sehingga boro-boro pihak tenaga kependidikannya atau Pak Kepalanya baik itu ngurusin bos, ngurusin keuangan dan sebagainya. Tetapi kami sadar semua silahkan, semua kewenangannya kami berikan kepada lingkup pimpinan lembaga di masing-masing sekolah. Di MI kepada MI, di MTS kepada MTS, dengan maksud apa? Supaya betul-betul fleksibel. Supaya di satu sisi betul-betul juga di samping fleksibel itu memahami terhadap kondisi real objektif yang ada di lembaga tersebut. Memang karena juga terbatas, ya, terus terang saja kita juga tapi berupaya dan berikhtiar
mudah-mudahan sekali lagi ke depan ya kita terus maju gitu ya. Kemudian kita punya cita-cita, semangat yang sama agar bagaimana Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Sanawiyah itu ke depan lebih maju lagi. Terakhir, saya perlu menyampaikan kembali, menguatkan kembali ya, tadi di bis sepintas saya sudah sampaikan, kalau ibu bertanya di dalam benaknya masing-masing, anggaran ke sini pun terus terang saja kami mendapatkan kemarin hibah dari Provinsi Jawa Barat, wasilahnya melalui Pak Haji Buku ya, nominalnya 100 juta. Dialokasikan untuk bantuan MI ya, karena kita proporsional. Tahun ini MI mendapatkan 35 untuk membereskan kemarin mebeler, tralis, kemudian beli CCTV dan sebagainya lah, pokoknya Pak Rahman nanti minta SPG-nya. Di MTS ibu bapak sudah kelihatan beresin, mudah-mudahan cekap adanya, cekap PDD Angar sebenarnya kira beresin keramik, PAUD untuk didamel, Mang Jajan, terasan bentos busen. Saya berpikir bukannya kita tidak mau diganti oleh aluminium ya, tapi bertahap saja. Itu 20 juta. Anggaran ke sini kurang lebih separuh Pak Rahman, Pak Sofyan, kurang lebih sekitar 11 juta. Mobil 37 ditambah untuk bensin supir, kemek dan seterusnya lah. Untuk penginapan ini per kamar baru 75, kalau 15 kamar tambah tadi makan, kurang lebih sekitar 11 juta ya. Jadi sisanya nanti dialokasikan sebagian untuk kegiatan-kegiatan PHBN, PHBI ya, dan juga kita terus terang saja kita tetapi tidak dijadikan persoalan lah, masalah kalau butuh ada sisi asin diramusin kebaikan kepada orang yang telah membuat kebaikan. Prinsipnya itu saya apa adanya, terbuka, disampaikan. Yang penting kita bersyukur Pak. Saya tahu persis Pak Ade sebagai saksi yang kemarin juga ke Bandung, dari Kabupaten Tasik yang kemarin pertama kita mendapatkan NPHD bantuan hibah ini. Seingat saya, meskipun pesantren-pesantren besar juga belum, yang saya kenal, yang saya tahu kemarin itu hanya 3 lembaga. Jadi di Amsel karena Pak Ade mendampingi saya, biasa Pak Sofyan karena KSB, Ketua Sekretaris Bendahara, sambil mondar mandir, tapi karena ada kebetulan yang kenal, akhirnya kita tidak perlu pulang-pulang, selesai. Yang lain boro-boro sampai sekarang belum cair. Kita doakan mudah-mudahan ke depan ya, baik kepada Pak Bupati, pemerintah kabupaten maupun tiap tahun ke pemerintah provinsi. Saya juga doakan ke depan yang belum diakses itu ke Kemenhan Pusat ya, karena sekarang madrasah sudah sejajar dengan sekolah-sekolah di lingkup pendidikan. Mudah-mudahan ke depan kita doakan bersama saja. Saya kira itu penjelasan arahan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan kami pun sama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita selalu diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan penuh dengan keikhlasan dan keberkahan, sehingga keseharian di dalam rangka mendidik putra-putri kita, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa betul-betul dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merespon apa yang disampaikan Pak Kepala, pertama dari Kepala MI Pak, terkait dengan berkurangnya terkait dengan bantuan BOS. Nah, mudah-mudahan bisa disesuaikan dengan situasi kondisi ya yang ada di MI. Sekalipun demikian, itu mungkin kondisi real objektif yang ada, tetapi nanti kita bisa dibicarakan Pak sambil dirapatkan dengan orang tua dan sebagainya. Ini sebagai pengalaman, apakah boleh meminta sumbangan pungutan dari orang tua? Tadi saya sampaikan, apalagi yang swasta, yang yayasan, sekalipun sekolah negeri,
Sepanjang itu kalau negeri itu dibicarakan dengan komite, dengan orang tua siswa, dan tidak ada penyeragaman boleh, apalagi kita di lingkup yayasan. Yang kedua, merespon apa yang disampaikan Pak Kepala MTS terkait dengan Uparinda pada fokus di SMA. Dan capeknya, nuhun salam ieu palintennya di MTS karena kebaikan Uparinda dipasihan kalancaran sanes tos teu nyaah ka MTS. Tadi nama diperlukan pisan, akhirnya tiasa ngadopsi, biasa level di SMA kumaha di MTS, tapi pengen hak Uparinda. Mudah-mudahan Allah memberi kalancaran sakali deui hapuntenna di yayasan teu tiasa panginten naon ngabales karena kebaikan Uparinda. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dibales ku aku. Oke, kasadayana bae digungkeun tadi amanat disimpuring anu 5 hal kami namanya. Mudah-mudahan dia sehingga naon kapayun kamu melangkah urang bersama-sama dalam rangka memajukan lembaga pendidikan urang baik di MI maupun di MTS. Terkait dengan guru olahraga simpuring di MTS maksudnya kulo ade Pak Ade pernah laporan ke simpuring satalina simpuring supados dipertimbangkan ada khusus azas kemanusiaan gitu ya, karena mungkin urusan maisha sebagainya. Tetapi begitu laporan dari Pak Ade, Pak Ketua, ini problemnya ini yang mungkin tidak perlu saya ungkapkan di hadapan ini ya. Saya kemudian sebagai efek jerah dalam tanda petik dan menanamkan disiplin gitu ya terhadap marwah lembaga MTS, saya sebagai ketua yayasan mungkin bukan persoalan tega tidak tega, tetapi ini yang ditegakkan. Kalau ternyata ada alasan-alasan yang betul-betul rasional, objektif, dan kenyataan seperti itu. Dan oleh karena itu, tetapi caranya kalau menurut saya Pak, nanti mungkin Pak Kepala nugaskan saja Pak wakaman kurikulum atau apa yang bersangkutan supaya menghadap. Jadi tidak lantas suratnya diberikan ke rumahnya kira-kira begitu. Jadi cukuplah kalau wakaman kurikulum, kalau tidak perlu melalui saya dan sebagainya. Kalau beliau memang merasa tidak puas, ya baik Pak Kepala maupun saya mungkin siap untuk memberikan jawaban terhadap yang bersangkutan. Jadi itu terus terang, ini juga sebagai bahan kepada semuanya bahwa betul-betul harus tadi kitanya harus sungguh-sungguh, harus betul-betul tidak asal-asalan dan mencerminkan punya attitude, sikap ya, karakter, sikap, kemudian akhlak lah attitude ya, yang betul-betul yang baik. Ini tidak perlu saya ekspos, yang penting ada di Pak Ade mungkin atas laporan dari Pak Kepala, Pak Ade dalam ini sebagai juga sekretaris yayasan melaporkan kepada saya bahwa persoalan yang sebenarnya ini kira-kira gitu. Jadi mohon untuk diketahui oleh teman-teman, bukan persoalan sekali lagi tega tidak tega ya, tetapi ada pertimbangan melihat situasi kondisi seperti itu agak mengkhawatirkan. Jangan sampai nantinya dalam tanda petik istilahnya membangun terhadap marwah lembaga, mencoreng MTS, maupun guru-guru yang ada di MTS, khususnya tentang keberlangsungan dengan siswa-siswinya. Saya kira itu arahan, juga masukan, termasuk juga bisa dibilang mungkin paparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan kita berdoalah mudah-mudahan kegiatan semacam ini jadi bukan hanya aspirasi bulinanya, jadi mudah-mudahan ini bisa sekurang-kurangnya tidak setahun sekali, 2 tahun sekali, syukur-syukur setahun sekali buliling sebenarnya. Jadi Bulastri teh sinangnya maka Cikole, Kalembang. Cikole Bandung ada, Cikole Macakat, Cikole
Doraemon, lembang Doraemon. Kan awal cebot. Oh. Semangat. Sok sih semangat heula belajar nanya apa. Baik, saya kira itu saja. Pak Ade barangkali nanti karena ini kita sepakati ini jam 10 kurang seperempat. Kalaupun toh ada hal-hal yang perlu untuk penajaman diskusi tanya jawab, barangkali ada waktu sekitar seperempat jam maksimal ya. Kalau mudah-mudahan ada dalam rangka untuk pengayaan. Bapak nggak usah sungkan-sungkan. Misalkan Pak Denny, Pak saya buka ide ya, kieu misalkan. Pak Latif baru ide ya, harus gini-gini. Sangat senang saya ya. Termasuk siapapun, Uparinda, kieu dan kira-kira begitu. Dalam rangka untuk kemajuan kita. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita berikan aplaus dulu kepada ketua yayasan kita. Di file memori Pak Ade dan yang ada banyak bagian cukup Pak Ade karena waktu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haji. Dilempar. Jadi begini Pak Haji. Alam saja di sini saya berbicara atas nama lembaga MTS Lebih Seeng. Ini rangkuman dari hasil rapat kemarin untuk diajukan kepada yayasan. Yang pertama, untuk yayasan yang selama ini telah menaungi kami bersama baik MI maupun MTS Lebih Seeng, dan pada hari ini telah melaksanakan pembinaan. Dalam tanda kutip pembinaan kali ini mungkin pembinaan beda dari biasanya. Yang biasanya kita 1 tahun sekali tempatnya di sekolah, dan alhamdulillah sekarang kita tempatnya di luar, bahkan sebagai ajang untuk refreshing bagi guru-guru. Yang menjadi pertanyaan untuk pembinaan sekarang, bagi guru atau pendidik dan kependidikan yang tidak ikut sekarang, apa follow up dari pihak yayasan untuk yang tidak ikut sekarang? Kalau jangan-jangan guru yang tidak ikut itulah yang semestinya harus dibina. Mohon maaf. Itu yang pertama. Yang kedua, sama untuk yayasan, kami mohon kinerja dari yayasan, di pihak yayasan, kekompakannya, baik itu pengurus harian maupun seksi bidang yang lainnya, untuk kelihatan kinerjanya, apalagi dalam masa PPDB sekarang. Wabil khusus di MTS Lebih Seeng, untuk menjelang PPDB ini, guru-guru itu sibuk mencari murid, baik itu dengan jemput bola, dalam arti setiap pengajian ke kampung-kampung kami mendatangi untuk sosialisasi. Apakah dari pihak yayasan, wabil khusus seksi pendidikan juga, kami ingin perhatikanlah yayasan. Jadi jangan kami yang, bukan berarti kami tidak ingin berkorban, tapi kami ingin melihat dari pihak yayasan untuk sama-sama memperhatikan dalam wabil khusus PPDB dan secara umumnya kinerja dari kepengurusan yayasan. Kemudian yang ketiga, seperti ini. Untuk kegiatan seperti ini, tadi kan judulnya untuk lebih meningkatkan solidaritas antara lembaga MI dan MTS Lebih Seeng. Nah, tapi ternyata mungkin pada beberapa hal kita masih memerlukan adaptasi yang berbagai macam cara untuk kita bisa
solid antara MTS dan MI Leuwisseeng. Salah satunya kami melakukan kerjasama sama mobil khusus dalam istilahnya PPDB ini. Contoh yang tadi disebutkan untuk pemasukan, rencana pemasukan atau istilahnya apa? Input dari SD maupun MI, istilahnya masa dari SD yang jauh, dari SD sudah masuk datanya, kok dari MI yang satu lembaga belum dapat istilahnya belum dapat datanya yang secara real untuk masuk ke MTS Leuwisseeng, dan itu mungkin perlu seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak Ketua, baik MI maupun MTS apabila ada input atau output harus dilaksanakan dengan prosedur yang jelas. Jadi MI maupun MTS itu pun baik yang input maupun output dengan rapi. Oleh karena itu mungkin itu yang ketiga, kami sebenarnya ingin lebih menjadi kerjasama silaturahmi antara MI dan MTS, terutama guru-gurunya supaya lebih solid kembali. Yang terakhir, yang keempat, kami merupakan fasilitas tadi yang dikatakan oleh Pak Haji, yaitu untuk melengkapi, jadi salah satu daya tarik dari luar supaya MTS Leuwisseeng khusus dan MI yang sekarang kelihatannya mulai menggeliat sudah dapat dicium oleh masyarakat. Jadi apalagi dengan fasilitas yang lebih lengkap lagi, mohon perhatiannya dari yayasan. Sekian, mohon tanggapannya dari Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Pertama, terkait siapapun guru yang tidak ikut, nanti kami akan buat surat teguran, ya. Jadi surat teguran ke yang bersangkutan, ada istilah surat peringatan, ya, bentuk disiplin, supaya intinya betul-betul memperhatikan terhadap kegiatan-kegiatan di lingkup yayasan ini. Pak Ade mungkin pulang dari sini ya, mulai Senin atau apa dilayangkan ya. Pak Rahmat, kalau MI melalui Pak Rahmat, nanti kalau di MTS Pak Kepala melalui bisa nugaskan Pak Ade dan sebagainya, agar betul-betul supaya diperhatikan, kira-kira begitu. Ibu ini tadi ikut Pak Rahmat, tapi termasuk dia kan Bu Helmi kan di pantai mah ya. Terus tadi mengiring deh MI tampilan itu terus. Oke. Nah, yang kedua terkait PPDB ya, dalam kerangka untuk sama-sama mencari terobosan untuk mensosialisasikan siswa ya, baik dari pihak kita bersama-sama saja ya, baik dari guru kemudian dari pengurus. Terima kasih diingatkan Pak Ade, nanti kita sama-sama ya, para pengurus yayasan mungkin dalam waktu dekat kita akan kasih informasi lah ya, rapat supaya betul-betul ada empati dan rasa tanggung jawab, kira-kira gitu. Kemudian yang ketiga terkait dengan itu mungkin di Pak Rahmat ya nanti disampaikan terkait dengan data teman-teman atau anak didik dari kelas 6 dan sebagainya yang rencana ke MTS dan sebagainya, termasuk nyambung terhadap
poin 4 terkait fasilitas kita memang bertahap. Insya Allah ke depan kita bertahap apa saja sekiranya fasilitas, termasuk tadi belum saya respon. Memang kalau menghadapi tahun ajaran baru, kurikulum yang baru diterapkan dan sebagainya, memang rombel yang ada di MTS mungkin kayaknya sudah kurang representatif ya, yang di bekas perpustakaan yang 2 rombel itu ya. Yang mudah-mudahan ini dapat segera cari ada solusinya. Nah yang terakhir, mari kita sama-sama, kalau bahasa saya ini dalam rangka kita merefleksi lah Pak Denny ya, merefleksikan diri, mereintrospeksi diri. Yang tadi kuncinya supaya si orang tua itu dia semangat nyekolahkan sekolahnya ke MI, dia semangat mau nyekolahkan ke MTS, kira-kira begitu. Nah maksud saya adalah mari kita sama-sama, kata kuncinya yang tadi itu, yang tadi saya paparkan, supaya orang itu percaya. Dan kenapa ke sekolah-sekolah lain yang tadi saya sampaikan meskipun biayanya tinggi, tetapi dia ditebak, tapi dia siap. Salah satu parameternya adalah mencari dari sisi kualitas ataupun karena kepercayaan tadi. Nah ini PR bersama kita, PR saya sebagai pimpinan yayasan, Pak Kepala, para guru-guru semua, mari kita sama-sama ya, diingatkan kembali, diajak kembali agar yuk kita sama-sama terhadap kekurangan sempurnaan kita tingkatkan, baik dari kualitasnya, cara pembelajarannya dan sebagainya. Nah saya lebih tertarik Bapak Ibu, biasanya orang kenapa nyekolahkan ke lembaga pendidikan di swasta itu ingin mencari ada sesuatu yang berbeda dari yang lain. Namanya ada istilah distinctive capability. Orang contoh di kita misalkan di MTS ada tiap pagi, dulu itu namanya pelangi pagi, orang belajar tadribul khutbah, orang belajar sekarang itu Quran ya, talaran sebagainya. Itu ciri khas, jangan dihilangkan. Sehingga kalau yang sifatnya umum-umum, mungkin orang kurang tertarik. Bagaimana keciri khasan itu agar terus-menerus dikembangkan atau malah yang dimunculkannya itu. Kira-kira begitu. Kenapa orang tertarik ke Kosruo misalkan contoh? Dia itu di sana didikan misalkan tingkat SLTP ataupun MTS, dia target kelas 7 sampai kelas 9 hafal Quran sekian juz, kelas 9 sampai kelas 12 sekian juz, kira-kira begitu. Nah itu sehingga ada target yang harus dicapai. Pun demikian sama di kita. Kenapa orang tertarik ke lembaga lainnya, misalkan kalau di kota Al-Muttaqin, Al-Azhar dan lain sebagainya, hal seperti itu ya. Jadi ada tadi nilai lebihnya itu jika dibanding dengan yang lain. Saya kira itu Pak sebagai respon dari saya atas pertanyaan-pertanyaan dari pihak MTS. Terima kasih. Dari apa yang dikatakan Bapak Ketua Yayasan bahwa fasilitas itu adalah mendukung terhadap kualitas. Maka dari itu kami sebagai kepala madrasah memang di dalam keseharian pembelajaran apa yang tadi sudah dikatakan oleh Bapak Ketua Yayasan, kita mempunyai target bahwa tahun ke belakang, setahun dari bulan awal Februari, semua siswa sudah dibagi sudah dibagi uji kendali tahfidz bahwa lulusan MI sudah mampu untuk minimal menghafal juz amma.
sudah berjalan dari bulan Februari kemarin. Dan selanjutnya dari yang didamba-dambakan oleh Madrasah Ibtidaiyah ketika tahun 2019 sebelum Pak Haji mulai masuk ke MI, kemudian Pak Haji dari Panyalaan masuk ke MI, Bu Leli hanya berapa satu semester, Pak Haji hanya 2 bulan. Sebelum ke Pak Haji dan Bu Leli, kami mengadakan dialog dengan Bu Eni dari pihak orang Panyalaan gitulah, maksudnya dari orang Panyalaan untuk bisa mengabdikan diri di MI. Dan alhamdulillah kemarin sudah berdialog di Bu Eni sanggup untuk bisa mengabdikan di MI. Tujuannya adalah memang dia itu seorang pendidik yang memang sudah berpengalaman, dan alhamdulillah kemarin sudah sanggup untuk bisa mengabdikan diri di MI. Selain tujuan itu, kami bisa ada kontrol kepada peserta didik untuk peserta didik yang ada di Kampung Panyalaan. Selain itu, pada ketua yayasan, apakah memang diperbolehkan ketika selain kualitasnya, selain melihat kualitas, apakah diperbolehkan ketika ada peserta didik yang masuk ke MI dikasih sesuatu barang? Karena memang ada sebagian siswa masuk ke SD itu dikasih alat perlengkapan sekolah. Apakah boleh MI seperti itu gitu? Malahan abi pribadi gitu ya, kepala PAUD Bu Eni silahkan sok arahkan ke MI hayang nanaon mungkin Bu Abi lamun misalkan ningalina kana barang kupedah dipasihan alat perlengkapan alat tulis, alat sekolah, sok Bu Abi dipasihan lamun teh mah ningalina gadinya aya memang seperti gitu. Nah emang untuk MI lamun bisa ketika salian tina kualitas dari kualitas mah nuju gitu lah, laki-laki nuju belang. Yang antisipasi ada siswa anu ningalina karena perlengkapan eta, apakah diperbolehkan atau gitu. Sinareng deui tadi teh dengan keikhlasan Bu Eni pengen mengabdikan di MI, kami sebagai pihak kepala madrasah alangkah sangat bahagianya kalau misalkan Bu Eni bisa untuk mengabdikan di MI. Itu juga tidak lepas dari izin ketua yayasan. Kita mengingat sempurna emut. Kita kepada binaya paguyuban. Nanging warnana janten kebiasaannya badai berbeda kalau kabinet atos dibuka pendaftaran yang di MI di MPRS sok maka
kali. Nami nya itu wae jadi kumanya ngadadak karena anu 25 teh nyebarnya nyebar ke teman-teman pesantren anu pesantren sekolah anu tadi anu di Padang tadi SMP wabi parantos sesepang ya sesepang jantan perawatan ada kami kene dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yayasan Kepala MTS Saudara Yayasan Bapak Ibu Saudara Mengkaji di Simkuring ngaturkeun nuhun ka pihak yayasan Pak Haji Deden sareng sadayana dengan anak kantos tiasa memfasilitasi kegiatan silaturahmi pembinaan ieu baik MI sareng MTS. Mudah-mudahan salamina urang sadayana diberikan kabarokahan ku Allah Subhanahu wa taala. Anu kaduana tadi enten menyikapi perkawis masalah tadi di Pak Ahmad tentang masalah bosnya. Kata Nabi kepo MTS teknik kanggo contoh enak simkuring mengadopsi kan ngaulang di Mandua Tasikmalaya Manci Pasung kan cek pari proses teh tekeng aya pungutan di pihak sekolah madrasah pamiman Cipasung eta nganggo teknikna jadi sanes tikman eta nanti sanes ti kepala sanes ti muhajirin idan tapi sumber nanti langsung di komite termasuk kamu bangsa SPPG eta cap nanti sanes capman tapi komite madrasah eta Pak Haji Aep eta jadi komite mungkin langsung berhubungan sareng pihak orang tua teh eta biasanya pas awal tahun eta seperti itu pilih tadi mengadopsi anu tadi pilih kekurangan di masalah yang penting kurang dimusyawarahkan itu seperti itu. Terus anu kadua perkawis panginten ayeuna masalah antara MI sareng MTS supados aya dan insyaallah urang teh naon kesinergitasan urang ge benten kedah saling introspeksi diri baik di pihak MTS karena PMI nya sedih urang alhamdulillah benten kunaon benten peserta didikan orang tua banyak yang keluar banyak kumaha urang teh di jero aya naon ati kumaha eta benten eta disimkuring bentennya kana men kawunya ku sadayana anu sehingga orang tua teh anu nyapalkeun ka SMP ada rumah santren alangkah baik eta rumah santren luar biasa eta di apa di support eta ya dua pola nyantri nyakola eta seperti itu apalagi dina zaman kalian seperti itu tah urang ge bener selaku di dalamna urang kedah introspeksi diri ya enak MTS kunaon enak nuti MI kieu sabab urang mah nu di baik di Panyalahan di Leuweung Seeng eta langsung berhadapan sareng keadaan urang di MTS bener itu seperti itu eta benten termasuk urang ge benten da benten tantos pihak PPDB juga sing Pak Haji nya sing kuring nu sanesna berusaha KMI Pak Irfan Pak Nunung termasuk wali kelas Pak Epen termasuk Pak Rahman tah urang ge benten kedah aya oge secara eta langsung tembus anu 24 eta jalmi teh sareng dibina orang tuana teh ku pihak urang teh gitu. Itu seperti itu jadi urangnya silaturahmi itu seperti itu janten kanggo iman pilih kanggo kedepanan gitu kanggo urang strategis tapi ada hal-hal naon anu tadi teh anu diperbolehkeun teh aya model urang aya press tapi aya urang teh masihan naon lah gitu da mah pada sistem gitu enak perebutan eta santri atau nabi murid gitu pandan haji pandan itu enak kali mana ge tangtos urang enak murid kurang pasti akan berimbas ka urang sadayana selaku pendidik karena sagarupi nawe gitu pandan karena nah itu pandan ieu kamu kamajengan sadayana pandan punten di Simkuring pandan mudah-mudahan ieu kanggo kamajengan
baik keluarga Yayasan Pendidikan Muslimin, termasuk tadi hiji deui benten perkawis anu bade melanjutkan baik di MTS lewat ke MAN, ke SMA negeri ataupun SMK, itu harus nanti kedepannya harus si anak itu benar-benar dikoordinir juga dengan orang tua, yang sampai pas guru mah kapalan naon bari pas mungkin nyalahkeun mereka sekolah tapi tiba MI sami nu kelas genep urang pada kedaftar ka negeri tapi ka mana akhirna bisi pajarkeun di pihak MI tapi kumaha teu di naon teu dikawal dan sebagainya, apalagi mah baik sistem titipan dan sebagainya soalnya persaingan teh mah lewat semakin aja gitu karena prestasi murid teh mungkin lewat SKTM lewat naon donasi dan ulah sok naon istilah jadi istilah namanya jadi SKTM teh suatu kan tidak mampu jadi naon asa urang rendah gitu derajat teh dan naon teh gitu, jadi tengah garugu baru dakna teh gitu akhirna teh jadi terlalu berat tapi kumaha gitu. Gitu banyak ya mungkin papunten kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ya, dengan catatan tadi betul-betul siap sama kerja keras dan sebagainya, jangan sampai baru 1-2 bulan juga nanti keluar lagi dan sebagainya. Taruh saja, kalau perlu nanti saya coba komunikasi dengan yang bersangkutan lah ya, tentang kondisinya. Yang kedua, apakah diperbolehkan pihak sekolah? Kata kuncinya tadi yang saya kalau menangkap, silahkan saja Pak ya. Kalau kemudian bahkan Bapak Ibu guru sama, bagi yang kerja keras bekerja, kalau sepanjang anggaran memungkinkan baik dari sekolah maupun dari yayasan, kita ciptakan reward and punishment Pak Denny. Bagi guru-guru yang semangat, yang berprestasi, yang baik, kasih reward. Bagi guru-guru yang betul-betul layak, kurang ini kasih punishment. Kepala itu ya. Jadi mungkin kita semua sama, saya berharap sebentar, tahun ajaran baru di samping dari SK Bapak Ibu tiap tahun dari yayasan, nanti saya tugaskan kepala sekolah MI dan MTS dengan guru yang bersangkutan buat fakta integritas. Bu Parinda gitu ya, kalau di guru di SMA kan saya tahu saya waktu itu perintahkan kepada kepala buat fakta integritas. Intinya poinnya tidak perlu banyak Pak Denny biasanya, ada cukup 4 hal poin-poinnya. Dia siap melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, bla 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 poinnya dan seterusnya, jebret di atas ya. Apabila dia tadi mangkir dari tugasnya selama sekian, kalau dalam hitungan minggu dan sebagainya, saya siap diberi sanksi, kira-kira begitu. Itu tanamkan rasa kedisiplinan buat fakta integritas. Jadi di samping fakta integritas, di mana biasanya apakah sistemnya 1 bulan 1 kali, saya percaya Pak Kepala di MI maupun di MTS minimal sebulan sekali ada rapat dengan para guru untuk mengukur, mengevaluasi sudah sejauh mana proses pembelajaran yang telah dilakukan. Di samping itu perlu mungkin ada penilaian guru yang berprestasi. Nanti kata Pak Irfan, sok sisihkeun cenah aya teh, kan jangan dilihat besar kecilnya. Kalau ada semacam hadiahnya mah, tapi untuk menyemangati. Di samping reward and punishment, buktinya tadi ada juga katakanlah penilaian di setiap lembaga pendidikan, penilaian guru yang berprestasi. Penilaiannya macam-macam, bukan saja dari cara belajar mengajar. Jadi penilaiannya itu bisa guru oleh antar guru, biar objektif, ya, tidak kemudian diserahkan ke satu orang. Ya, oleh murid juga sama, murid bisa memberi penilaian, kira-kira begitu. Nanti ya dengan Pak Ade kita rumuskan lah oleh pihak yayasan. Nah kemudian yang ketiga dari pamanan, tadi sebenarnya sama sudah saya sampaikan Pak.
itu di negeri, sama di Alia negeri, di SMA negeri, di SMP negeri. Kuncinya kalau ada sumbangan atau bentuk, katakanlah dari orang tua melalui namanya komite rapat orang tua siswa. Kalau di swasta itu lebih enak, punya kebebasan, ya. Itu karena perbedaan dengan negeri. Saya boleh diperbolehkan, silakan. Tadi saya bisik-bisik ke Pak Ade, ini mungkin MI lebih ringan. Ternyata Bapak Ibu, kalau dirata-ratakan, orang menyekolahkan ke MTS selama 3 tahun itu hanya 1,5 juta, betul Pak Kepala ya? Di awal 650.000, nanti di saat akhir 750.000. Masya Allah, selama 3 tahun kan 1,5 juta. Awal tahun banyak yang kembali. Kali kalau hitungannya 1,5 juta selama 3 tahun dirata-ratakan dibagi 3 tahun hanya 500.000 per tahun, dibagi per bulan cuma 41.000. Sabungkus sedekah pada kita 27.000. Didik anak, didiknya 41.000 per bulan. Maksud saya nanti ini sebagai bahan kalau ke orang tua siswa. Hal yang wajar kalau saya menyarankan panitia PBDB di MTS maupun di MI tingkatkan Pak. Jangan tadi kata kuncinya bagaimana mau, jangan hanya 650. Ya, coba dirapatkan. Ada di tingkat ini tiap tahun tidak pernah naik. Hah? Gila, bukan naik. Saya pikir yang tadi orang tua tanamkan kepada orang tua yang ini dalam rangka meningkatkan kualitas. Kan Bapak Ibu harus tadi kuncinya. Makomadi bila bilma, bagaimana mau semangat? Insya Allah lah, dengan kita menunjukkan juga kita nanti pelan-pelan dalam kualitas kita mampu. Di ini seberapa Pak? Gratis. Bukan masuk. Cuma berapa pendaftaran? 200. Setelah itu tidak ada sama sekali. Rata-rata itu wisata selama genap tahun sekitar 200 di rata-rata. Hampir mirip sama 6 tahun. Nah ini barangkali. Setara MI. Apa? Itu setara MI. Kita meningkat setelah SMP 1.500.000, beda berapa? 300-nya. Ini rata-ratanya. Ya udah. Ya prinsip begini. Jadikan hasil rapat pembinaan ini evaluasi baik di MI maupun di MTS dalam rangka tadi tujuan kita meningkatkan kualitas. Tinggal nanti silahkan Pak Kepala di tingkat internal dirapatkan lagi dengan guru-gurunya pengalokasian itu untuk meningkatkan dalam rangka memenuhi 8 standar tadi, meningkatkan kualitas pengalokasiannya, meningkatkan honor misalkan 8 standar atau mana kira-kira arah mana kira-kira begitu ya. Saya kira itu terkait dengan sisi pembiayaan. Sementara untuk hal yang berhubungan keuangan, jadi bukan kami tidak terpikirkan dari dulu masalah yang berhubungan komite atau yayasan, tapi banyak terpertimbangkan itu sekolah-sekolah tetangga. Jadi orang tua itu paling jadi daripada kita tidak ada murid, jadi sementara seperti itu ya kalau memang mungkin udah betul-betul tersosialisasikan oleh komite, dan mohon maaf untuk komite, mohon ya dari komite MTS itu udah buat tersebut terus periode istirahat kita itu mohon dipertimbangkan untuk menambah kemajuan MTS. Musuh dia sepuh itu betul-betul dedikasinya sudah dirasakan. Ya itu salah satunya. Terima kasih. Baik. Termasuk Bapak SD Cikarang tadi emang menutupi pasantren tanpa diaktif ternyata udah kayak di mobilan Pak. Hari itu teh mana?
tidak lingkungan dengan Citadate MT Srilusaya udah agak yang parah mandi ya tidak ada nanti dari luar itu sekolah Bali Ya, itu nanti saya secara khusus lah nempangan Pak Kiai ya. Kalau boleh cerita apa? Gini, strateginya Bapak, cara meningkatkan itu kan jangan di tahun ajaran pertama masuk. Jadi gini Pak, misalkan orang itu sudah masuk ke MTS, oke, ya, tahun ajaran baru atau ke MI. Setelah berjalan sekolah, katakanlah semester kedua, rapat atau bukan semester kedua pun 1-3 bulan, 2-3 bulan rapat para orang tua dengan pihak sekolah. Jadi di awal apa untuk biaya yang tadi tetap sebegitu karena biar kekhawatiran tadi supaya jadi naik ya segala macam. Jadi kami mengadopsi cara pola biasa di negeri di SMA seperti itu pola itu. Jadi begitu asup mah ke sana teh sami gitu kami rek asup ke SMA Singapura teh 4 juta padahal naik. Cara menaikkannya strateginya adalah pihak sekolah dengan komite ketika anak itu sudah masuk, sudah berjalan. Bahkan kalau begitu masuk mah sensitif. Itu pasti banyak yang nyorot, ada saber fungsi segala macam dengan dalih nanti untuk mendukung kelancaran program-program sekolah, peningkatan kualitas sekolah, kira-kira begitu. Jadi udah berjalan dan iya lah we, ayeuna mah puasa heula Pak Ipan. 1-2 bulan rapat orang tua nih untuk meningkatkan ini dan yang strategi pembayaran kata kuncinya pamanan pertama tidak ada keseragaman waktu. Jadi kudu dikekerkeun mun tanggal sekian sampai tanggal sekian itu tidak dibenarkan. Jadi sok sanaos ieu mampuna misalkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu dibenarkan. Caranya begitu. Ya, jadi yang tadi Pak tentang kekhawatiran sekiranya mau ada meningkatkan biaya nanti pada saat sudah berjalan. Nah, yang kedua ke depan terkait dengan untuk kembali membentuk ataupun mengganti kepengurusan komite silakan saja nanti dilihat kata kuncinya berdasarkan Permendikbud ya 75 sama termasuk mungkin dari Menhan diumpamakan sekiranya ada orang tua dari perwakilan siswa ya seperti saya sekarang kenapa di sana ada unsurnya itu kan perwakilan siswa kedua tokoh pendidikan yang peduli terhadap pendidikan unsur alumni ya sekian persen yang terakhir adalah dari katakanlah tokoh masyarakat. Jadi biasanya ambil yang gaji apakah 5 orang, 7 orang sesuaikan dengan kebutuhan. Silakan saja itu untuk dalam rangka katakanlah biar lebih ke depan sama-sama untuk kegiatan-kegiatan kelancaran di MTS ya. Jadi begitu Pak, silakan untuk ini masalah. Adapun teknisnya nanti dikaji kembali ataupun ditindaklanjuti di rapat internal, tidak perlu dijawab sekarang. Hanya masukan saran saya, sekiranya perlu ada peningkatan tadi, maka caranya adalah tidak saat ketika proses masuk PPDB, tetapi udah berjalan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan baru adakan rapat, kira-kira begitu. Rapat dalam arti adanya peningkatan tentang pembiayaan. Saya kira itu cukup ya, sudah malam. Gue nyeri sampean. Iya hijau. Nomor 2.
Bola ieu ku abdi dipasikeun di pengker, terakhir lebetkeun kana wadah papayun. Payun siapa yang masuk lebih awal? Siapa yang masuk lebih awal? Bola dipindahkan dari sini. Anu ngapam jengkol, bangpare. Satu dua. Kami beritahukan kepada para wisatawan pemirsa yang sedang melakukan aktivitas berenang agar tidak terlalu berhati-hati, jangan memberanikan diri berenang terlalu jauh ke tengah. Dikarenakan bahaya arus balik bisa menyeret Anda ke tengah yang lebih jauh, bahkan bisa membahayakan keselamatan jiwa Anda. Tekaci. Kena disedok. Dan jangan lupa menggunakan sarana alat berenang bertolak lancar ataupun bodyboard untuk membantu keamanan dan kenyamanan selama Anda melakukan aktivitas. Kami jatuh dimulai dari 1.